Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yulia Lestari dengan NIM 0801 1282 429032. Pada video kali ini, saya akan membahas lampiran soal yang dimana soalnya itu buatlah dua array integer dengan ukuran 10 bilangan. Lalu isilah dan cetaklah bilangan yang bukan irisan dari dua array tersebut. Baiklah, langsung saja kita bahas untuk lampiran soal yang ini. Yang pertama, kita menggunakan deskripsi program, yang dimana kita perlu mengetahui apa itu deskripsi program. Deskripsi program itu sendiri merupakan penjelasan singkat mengenai tujuan, cara kerja, dan fitur utama dari sebuah program. Nah, di sini untuk deskripsi programnya, yang pertama mulai program, lalu deklarasikan dua array yaitu array 1 dan array 2 dengan ukuran 10 untuk menyimpan bilangan bulat. Lalu deklarasikan variabel i dan j sebagai integer untuk iterasi. Nah, yang keempat, tampilkan pesan, masukkan 10 bilangan untuk array pertama. Untuk setiap indeks i dari 0 hingga 9, baca bilangan dari pengguna dan simpan di array 1 i. Lalu, yang keenam, tampilkan pesan, masukkan 10 bilangan untuk array kedua. Untuk setiap indeks i dari 0 hingga 9, baca bilangan dari pengguna dan simpan di array 2i. Lalu, yang kedelapan, tampilkan pesan, bilangan yang bukan irisan dari dua array. Nah, untuk setiap indeks i dari 0 hingga 9 untuk array 1, inisialisasi variabel j untuk iterasi. Lalu untuk setiap indeks j dari 0 hingga 9 untuk array 2. Jika array 1i sama dengan array 2j, maka keluar dari loop atau gunakan break. Yang ke-11 itu jika j mencapai 10, artinya jika array 1i tidak ditemukan di array 2, cetak array 1i. Untuk setiap indeks i dari 0 hingga 9 untuk array 2. Inisialisasikan variabel j untuk iterasi. Lalu, untuk setiap indeks j dari 0 hingga 9 untuk array 1. Jika array 2i sama dengan array 1j, maka keluar dari loop atau gunakan break. Yang selanjutnya, jika j mencapai 10, artinya array 2i tidak ditemukan di array 1, maka cetak array 2i. Yang terakhir, akhiri program. Nah, itu untuk deskripsi programnya. Kita lanjut ke pseudocode. Sebelumnya, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu pseudocode. Pseudocode adalah sebuah cara untuk menuliskan algoritma dalam bentuk yang mirip dengan kode pemrograman, tetapi lebih sederhana dan mudah dipahami. Nah, di sini untuk pseudocode itu sendiri, ada variabel array 1, array 2, array 10 itu dengan tipe data integer, lalu ada variabel i dan j bertipe data integer. Begin ini masuk ke perulangan i dari 0 hingga 9, simpan di array 1i. Lalu masuk ke perulangan dari i hingga masuk ke perulangan i dari 0 hingga 9, simpan di array 2i. Lalu masuk ke perulangan i dari 0 hingga 9, di sini begin for. Masuk ke perulangan j dari 0 hingga 9, begin if. Jika array 1i sama dengan array 2j, maka break. Di sini jika j sama dengan 10, maka tampilkan pesan array 1i, lalu end if dan end for. Nah, di sini untuk masuk ke perulangan i dari 0 hingga 9, begin for. Masuk ke perulangan j dari 0 hingga 9, begin if. Jika array 2i sama dengan array 1j, maka break, end if, dan end for. Lalu, jika j sama dengan 10, tampilkan pesan array 2i, end if, end for, dan yang terakhir end, atau selesai. Nah, itu untuk pseudocode-nya. Selanjutnya, kita ke flowchart atau diagram alir. Nah, untuk flowchart itu sendiri,
Yang pertama itu start, lalu masuk ke perulangan I sama dengan 0 hingga 10 min 1. Jika ya, maka array 1i, lalu simpan ke i plus plus, lalu masuk lagi ke perulangan i sama dengan 0 to 10 min 1. Nah, jika iya, maka pengguna diminta memasukkan elemen array 1i, lalu simpan di array i plus plus, lalu masuk lagi ke perulangan i sama dengan 0 to 10 min 1. Lalu masuk ke perulangan lagi untuk J sama dengan 0 to 10 min 1. Lakukan proses array 1i sama dengan array 2i. Jika ya, maka akan mencetak eh, jika ya akan mencetak J plus plus, lalu jika tidak akan mencetak J sama dengan 10. Lalu di sini simpan di array i plus plus, lalu masuk lagi ke perulangan i sama dengan 0 to 10 min 1, masuk lagi ke perulangan j sama dengan 0 to 10 min 1, lalu lakukan proses array 1i sama dengan array 2i. Lalu simpan di array J++ dan simpan di array I++, kemudian input NDL, tampilkan NDL, dan yang terakhir N atau selesai. Baiklah, langsung saja kita ke C++-nya. Nah, untuk C++-nya itu sendiri, yang pertama itu ada input stream, yang dimana ini merupakan header dari pemrograman. Selanjutnya ada using namespace std, yang dimana merupakan perintah yang digunakan untuk mendeklarasikan kepada compiler bahwa kita akan menggunakan semua fungsi. Selanjutnya ada inline, yang dimana inline itu merupakan fungsi utama dan program utama diletakkan setelah fungsi ini yang dibatasi dengan tanda kurung kurawal. Selanjutnya kita masukkan in array 10 simpan, tampilkan pesan, masuk ke perulangan, simpan ke tampilkan pesan,
Masuk ke perulangan, simpan di tampilkan pesan bilangan bilangkan pesan di masuk perulangan, ini jahit satu jika sama dengan 10 besar di sini masuk ke bulat besar masuk ke ruang dari 10 kita masuk lagi ke bawah.
Nah, sini ada ada array 1 dan array 2 itu menggunakan tipe data integer, lalu tampilkan pesan masukkan 10 bilangan untuk array pertama, masuk ke perulangan int i sama dengan 0, i kurang dari 10, i plus plus, simpan di array 1i, lalu tampilkan ke tampilkan pesan, masukkan 10 bilangan untuk array kedua, masuk ke perulangan, int i sama dengan 0, i kurang dari 10, i plus plus, simpan di array 2i. Lalu tampilkan ke layar bilangan yang bukan irisan dari dua array. Dan di sini masukkan perulangan, int i sama dengan 0, i kurang dari 10, i plus plus, integer j, lalu masuk ke perulangan j sama dengan 0, j kurang dari 10, j plus plus, jika array 1i sama dengan array 2j maka break, lalu jika j sama dengan 10 maka tampilkan pesan array 1i, lalu masuk ke perulangan int i sama dengan 0, i kurang dari 10, i plus plus, integer j, masuk ke perulangan j sama dengan 0, j kurang dari 10, j plus plus, jika array 2i sama dengan array 1j maka break, jika j sama dengan 10 maka tampilkan tampilkan ke layar array 2i, lalu tampilkan ke layar NDL atau selesai. Langsung saja kita run. Nah, di sini masukkan 10 bilangan untuk array pertama. Di sini saya sudah memilih 10 bilangan untuk array pertama, itu ada 2, 4, 8, 3, 10, 5, 3, 10, 13, 20, 13, 11. Lalu masukkan 10 bilangan untuk array kedua itu. Oke, langsung saja kita enter. Nah, jadi untuk 10 bilangan untuk array pertama itu sudah saya pilih, 10 bilangan untuk array kedua juga sudah pilih. Jadi bilangan yang bukan irisan dari dua arah yaitu 2, 8, 5, 10, 13, 26, 11, 26, 9, 14, dan 23. Jadi sisanya itu termasuk ke dalam irisan dari dua arah. Mungkin itu saja penjelasan lampiran soal dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.